Shalom dan selamat pagi saudaraku. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sebelum mendengarkan pesan-pesan Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami diberi tubuh yang sehat, kuat, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Pada saat ini kami kembali mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Jamah hati kami agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan bisa memakai keterbatasan kita. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 4 ayat 10-13. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saudaraku, ketika Allah memanggil Musa untuk melayani, Musa menjawab, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Perkataan itu menandakan bahwa Musa mungkin mengalami kesulitan dalam berbicara, mungkin dia gagap. Tuhan berkata kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Saudara-saudaraku, pagi ini kita diingatkan ketika kita memiliki kelemahan, ketidakmampuan, bahkan kecacatan kita sekalipun dapat digunakan oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Bukan dengan membuang kelemahan kita, tetapi dengan menganugerahi kita kekuatan dan memakai keterbatasan kita demi kebaikan kita dan kemuliaan Tuhan. Bila kelemahan-kelemahan membuat kita mencari Allah dan semakin kita bergantung kepadanya, berarti kelemahan-kelemahan itulah justru menolong kita dan tidak menghalangi kita. Kelemahan-kelemahan itu justru merupakan hal terbaik yang dapat kita manfaatkan karena membuat kita bertumbuh dalam keberanian, kekuatan, dan kebahagiaan tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan dan seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Saudara-saudaraku, hal ini dialami oleh Rasul Paulus. 3 kali Rasul Paulus memohon kepada Tuhan untuk mengambil duri dalam dagingnya, tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus pun kemudian bersukacita dalam keterbatasannya, karena ia menyadari bahwa hal itu tidak akan menghambatnya dalam memberitakan Injil. Seperti ia menyatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, perlu diingat, kekuatan Allah terlihat paling jelas sewaktu kita dalam kelemahan kita. Saudaraku, bagi kita yang memiliki keterbatasan apapun, janganlah merasa minder atau rendah hati. Mintalah hikmat Tuhan untuk memanfaatkan keterbatasan kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang paling mengerti akan keberadaan kami dalam hal kekurangan dan kelemahan dan keterbatasan kami. Engkau mau menerima kami, bahkan Tuhan mau memakai segala keterbatasan kami untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.